Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil video kami yang berjudul Fardu Kifayah untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan agama. Mari kita cek videonya. Memandikan jenazah. Siapa yang berhak memandikan jenazah? Biasanya yang berhak memandikan jenazah adalah keluarganya. Jika para keluarga tidak sanggup untuk memandikan jenazah, maka yang berhak memandikannya adalah pemuka agama. Hal-hal yang harus disiapkan oleh orang yang akan memandikannya. Yang pertama ada masker, yang kedua sarung tangan, yang ketiga ada celemek, kemudian sepatu boot. Selanjutnya, menyiapkan air dan daun bidara atau sabun di dalam bejana. Jika 4 liter air ditambah 1 muk daun bidara. Jika 8 liter air ditambah 2 muk daun bidara. Jika 12 liter air ditambah 3 muk daun bidara. Jika 15 liter air ditambah 4 muk daun bidara. Kemudian, jika 20 liter air ditambah 5 muk daun bidara. Selanjutnya menyiapkan kapur barus dan air. Yang pertama, kapur barus batangan. Jika 4 liter air ditambah 2 batang kapur barus. Jika 8 liter air ditambah 4 batang kapur barus. Kemudian, jika 12 liter air ditambah 6 batang kapur barus. Jika 16 liter air ditambah 8 batang kapur barus. Dan jika 20 liter air ditambah 10 batang kapur barus. Petugas yang memandikan jenazah harus menggunakan masker. Kegunaan masker adalah agar tidak mencium bau tidak sedap dari jenazah. Kemudian, sarung tangan. Kegunaan sarung tangan agar si pemandi jenazah tidak tertular oleh penyakit jenazah. Selanjutnya ada sepatu boot dan celemek. Persiapan sebelum memandikan jenazah. Tutup jenazah dengan kain, lalu jenazah dibawa ke tempat yang tertutup. Gunakan meja yang ada lubangnya agar kotoran bisa langsung turun ke bawah. Posisi jenazah harus telentang. Kemudian melepas pakaian jenazah. Jika jenazah masih lemas, baju dibuka seperti biasa. Dengan cara bagaimana? Satu orang memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kepala. Kemudian satu orang lagi memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kaki. Dan satu orang lagi melepaskan baju jenazah. Dan hanya orang tersebut yang dapat melihat saat melepas pakaian jenazah. Jika jenazah sudah kaku, maka baju mulai digunting dari bagian bawah lengan. Kemudian dari bagian kaki bawah. Selanjutnya, siapkan air untuk proses memandikan jenazah. Yaitu ada air yang sudah dicampur dengan daun bidara dan ada air yang sudah dicampur dengan kapur barus. Petugas yang memandikan jenazah berjumlah 4 orang. 2 orang yang bertugas memegang penutup dan 2 orang yang bertugas memandikan jenazah. Sebelum memandikan jenazah, ada baiknya membersihkan kotoran jenazah terlebih dahulu. Yang pertama, membersihkan lubang-lubang di bagian kepala, membersihkan mata, membersihkan telinga, dan membersihkan hidung. Terus yang kedua, membersihkan kotoran perut, dimulai dari dada sampai dengan perut bagian bawah. Ditekan secara perlahan.
Ketiga, membersihkan bagian dubur dengan handuk waslap. Selanjutnya, mewudukan jenazah. Yang pertama, membasuh bagian wajah jenazah. Yang kedua, mengusap tangan kanan jenazah, kemudian tangan kiri jenazah. Terus yang ketiga, mengusap kepala jenazah. Yang keempat, membasuh kedua kaki jenazah kanan dan kiri. Selanjutnya, memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, sunnah totalan siramannya ialah ganjil. Menyiram mulai dari bagian kepala secara perlahan dengan hitungan ganjil. Setelah semuanya basah, kemudian disabuni dan dikeramasi. Lalu tubuh jenazah dimiringkan ke kanan, disirami dan disabuni. Lalu tubuh jenazah dimiringkan ke kiri, disiram dan disabuni. Setelah selesai, kemudian dibilas sampai bersih dan bilasan terakhir dengan air kapur barus. Kemudian, handuk atau kain yang terbentang di atas jenazah ditutupkan dan dihandukkan ke tubuh jenazah. Kemudian, kain yang basah diganti dengan kain yang baru. Setelah semuanya selesai, jenazah siap untuk dikafani. Mengkafani jenazah. Alat-alat yang harus disiapkan. Yang pertama, kain kafan. Untuk laki-laki, 3 helai kain kafan. Untuk perempuan, 5 helai kain kafan. Ukur kain kafan sesuai lebar tubuh jenazah. Jika lebar tubuh jenazah 30 cm, maka kain kafan lebarnya 90 cm. Jika lebar tubuh jenazah 40 cm, maka lebar kain kafan 120 cm. Yang berarti setiap lebar tubuh jenazah dikalikan 3. Ukur kain kafan sesuai panjang tubuh jenazah. Jika panjang tubuh jenazah 180 cm, maka lebihkan kain kafan sebanyak 60 cm. Yang berarti setiap lebar tubuh jenazah ditambah sepertiganya. Selanjutnya, gunting kain kafan secukupnya untuk tali pengikat. Tali pengikat yang digunakan harus dalam hitungan ganjil. Yang kedua, kapas. Kapas digunakan untuk menutupi lubang pada jenazah, yaitu lubang hidung dan telinga. Yang ketiga, minyak wangi cendana. Minyak wangi cendana digunakan untuk memberikan wewangian pada jenazah. Yang keempat, meteran. Meteran digunakan untuk mengukur tubuh jenazah. Yang kelima, perlengkapan jenazah. Untuk laki-laki, siapkan baju, pengikat kepala, dan cawat. Untuk perempuan, siapkan baju, kerudung, dan cawat. Cawat digunakan untuk menutupi kemaluan jenazah. Yang keenam, kapur barus. Hal-hal yang harus dilakukan dalam mengkafani jenazah. Yang pertama, mengoleskan minyak wangi cendana dan kapur barus pada kain kafan yang bersentuhan langsung dengan kulit jenazah. Yang kedua, siapkan kain kafan beserta talinya dan pindahkan jenazah ke atas kain kafan. Yang ketiga, tutupi lubang telinga dan hidung dengan kapas. Yang keempat, pakaikan perlengkapan pada jenazah. Untuk laki-laki, baju, pengikat kepala, dan cawat. Untuk perempuan, baju, kerudung, dan cawat. Kemudian, tarik tali kain kafan di sebelah kiri, diikuti ujung kain kafan sebelah kanan. Setelah itu, ikat dengan simpul yang mudah dibuka. Maka, jenazah sudah selesai dikafankan dan siap disolatkan. Mensolatkan jenazah. Salat jenazah
merupakan jenis sholat yang dilakukan untuk jenazah muslim. Perlu diperhatikan tentang posisi imam di hadapan jenazah. Posisi imam sejajar dengan kepala jenazah jika jenazah itu laki-laki. Posisi imam sejajar dengan perut jenazah jika jenazah itu perempuan. Salat jenazah diawali dengan bacaan niat. Niat untuk imam jenazah laki-laki adalah usolli ala hadzal maiti arba'a takbirati fardal kifayah imama lillahi ta'ala. Niat untuk imam jenazah perempuan adalah usolli ala hadhil maitati arba'a takbiratin fardal kifayati imama lillahi ta'ala. Niat untuk makmum jenazah laki-laki. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbirati fardal kifayati makmuman lillahi ta'ala. Niat untuk makmum jenazah perempuan. Usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbirati fardal kifayati makmuman lillahi ta'ala. Salat jenazah itu dilakukan sebanyak 4 kali takbir. Takbir pertama membaca Quran surah Al-Fatihah. Takbir kedua membaca salawat Nabi. Takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Takbir keempat membaca doa untuk keluarga jenazah. Takbir pertama membaca Quran surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Takbir kedua membaca salawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Jika jenazah itu laki-laki, doanya adalah Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i was salji wal baradi wa naqqihi minal khataya kama yunakkas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilahul jannata wa najjihi minan nar wa qihi azabal kubur. Jika jenazah itu perempuan, maka doanya adalah Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ghasilha bil ma'i was salji wal baradi wa naqqiha minal khataya kama
athawbul abyadu minad danasi wa abdilha daran khairam min dariha wa ahlan khairam min ahliha wa zawjan khairam min zawjiha wa adkhilha jannata wa najjiha minan nari wa qiha adzabal qubur. Takbir keempat, membaca doa untuk keluarga jenazah. Jika jenazah itu laki-laki, doanya adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Jika jenazah itu perempuan, maka doanya adalah Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Lalu diakhiri dengan bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menguburkan jenazah. Hal yang harus dilakukan dalam menguburkan jenazah yaitu menggali lubang lahat. Lubang untuk menguburkan jenazah dikenal ada dua macam, yaitu lahat dan syak. Panjang galian dari permukaan tanah berukuran 200 cm. Lubang yang ada di video ini adalah lubang lahat. Dengan keterangan A. Tinggi galian 130 cm, B. Tinggi liang lahat dari dasar galian 55 cm, C. Lebar liang lahat dalam dan luar 25 cm, D. Lebar liang lahat 75 cm. Selanjutnya, membawa jenazah ke kubur dari arah posisi kaki jenazah. Turunkan secara perlahan dengan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasul. Jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Tausiah bisa disampaikan pada saat dimasukkan ke dalam lubang lahat atau setelah dikuburkan. Meletakkan posisi jenazah di dalam kubur dengan posisi berbaring ke arah kiblat. Selanjutnya, jenazah diberi bantalan tanah pada sisi kepala jenazah. Selanjutnya, melepas tali pengikat pada jenazah. Kemudian, lubang lahat tersebut ditutup oleh papan. Setelah lubang lahat ditutup, maka setiap muslim yang hadir disunahkan menggenggam tanah dengan 3 genggaman, lalu ditaburkan ke dalam kuburan, kemudian lubang kubur tersebut ditutup dengan tanah. Meninggikan kuburan agar diketahui bahwa itu adalah kuburan, sehingga tidak dihinakan. Kemudian, tancapkan batu atau papan di atas kuburan, tepat di atas kepala dan kaki jenazah. Tujuannya agar dikenal. Hendaknya setiap muslim yang hadir berdoa setelah jenazah dikubur. Sekian presentasi video dari kelompok kami, kurang dan lebih mohon maaf. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.